Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ketemu lagi bersama saya Adila Intan Komara, dan ini ada partner saya Afroyuna Zulfa. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia dan Australia. Jadi kalau pendidikan di Indonesia kan kita sudah tahu ya seluk-beluknya itu bagaimana. Lalu hari ini kita akan membahas tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Australia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung lanjut ke materinya. Yang pertama, negara-negara di Australia. Jadi Australia itu terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah teritori, dan ibu kota dari negara Australia itu adalah Canberra. Jadi ini ada beberapa negara. Yang pertama itu ibu kota Sydney ini, terus ibu kota Melbourne ini sampai 6 ini, terus ada ini yang 2 wilayah teritori dan ibu kota dari Australia itu sendiri. Terus selanjutnya sejarah. Oke, jadi di Australia itu memiliki sejarah sebelum dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Australia sebelum abad ke-20, yang kedua Australia pada abad ke-20, dan Australia pada masa kini. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang Australia sebelum abad ke-20. Bangsa Eropa itu masuk ke Australia pada abad ke-16 tahun 1770. Jadi bangsa Eropa itu kayak menjajah seperti itu. Jadi menjajah Australia pada tahun ini. Adanya klaim dari penjajah dan navigator Inggris. Ya, ini pada abad ke-20. Pada abad sebelum 20, maaf. Terus selanjutnya pada abad ke-20 itu datangnya arus imigrasi dari Eropa dan adanya dihapuskannya biaya pendidikan, kesehatan, dan tanah rakyat Aborigine. Jadi walaupun Australia itu sekarang termasuk negara yang lebih maju daripada Indonesia, dulunya itu juga dijajah juga oleh bangsa Eropa. Nah, lalu pada masa kini Australia itu jauh lebih maju dari segi pendidikan, sektor ekonomi, dan yang lainnya itu jauh lebih maju. Negara maju yang industri dan demokratis, negara yang paling beragam di dunia dengan memiliki kekayaan, gagasan, pikiran, cita rasa, dan serta gaya hidup. Jadi kan lebih maju walaupun dulu pernah dijajah. Australia mampu bangkit dari penjajahan itu. Selanjutnya, sistem. Jadi sistem pendidikan di Australia berstandar tinggi dan mendapatkan pengakuan internasional. Selanjutnya, sekolah itu merupakan lembaga wajib. Ya benar, semua sekolah itu merupakan semua negara itu harus memiliki lembaga-lembaga wajib untuk mencerdaskan anak-anak atau generasi-generasinya, termasuk Australia ini. Terus pengembangan potensi peserta didik sebaik mungkin, harus memberikan fasilitas, harus memberikan materi yang baik. Karena apa? Karena generasi muda ini yang kita didik itu akan berpengaruh pada negara itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan potensi merumuskan tujuan pendidikan sebagai mana tentang dalam ini Melbourne Declaration of Education Goal for Young Australian pada tahun 2008. Jadi tujuan pendidikannya itu ada di situ, mengembangkan kesejahteraan pada generasi muda, lalu juga memberikan dampak yang positif juga pada generasi muda untuk kembali lagi kepada negaranya tersebut. Maksudnya apa yang generasi muda dapatkan itu akan kembali lagi ke negaranya dan mampu mengembangkan negara tersebut, negara Australia termasuknya ya. Terdapat 3 jenis pendidikan di Australia ini. Yang pertama sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah, dan yang terakhir itu perguruan tinggi. Ya, di sekolah dasar ini itu siswa itu bisa masuk sekolah dasar itu mulai umur 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Jadi sama seperti di Indonesia ya, seperti yang di SD itu kan mulainya 6 tahun karena 5 tahun itu harus TK dahulu seperti itu.
Tapi kalau di Indonesia sekarang itu 7 tahun masuk SD, jadi 5-6 itu biasanya TK atau PAUD gitu. Terus ada sekolah menengah. Sekolah menengah itu kalau di Indonesia kan SMP gitu ya, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kedua, ada SMA dan SMP. Kalau ini langsung sekolah menengah. Sekolah menengah ini mulai dari 12 atau 13 tahun sampai 16 tahun. Lah di sekolah menengah ini itu di Australia itu tergantung, maksudnya ada beberapa negara negara yang atau ibu kota bagian itu yang menyepakati ada yang 3 tahun di sekolah menengah, ada juga yang 4 tahun. Jadi tergantung lembaganya. Karena apa? Karena di Australia itu mereka itu berhak memilih bisa sekolah privat atau sekolah umum seperti itu, dan lembaga pendidikan itu bisa mengatur dan mengelola pendidikannya itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki seperti itu. Terus di sekolah menengah ini siswa itu juga diharuskan untuk memberikan atau memilih kejuruan apa yang dia inginkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sama seperti di Indonesia, yaitu seperti diploma, sarjana seperti itu. Terus selanjutnya ini problematika. Jadi walaupun negara Australia ini suatu negara yang dikatakan maju, lebih maju daripada Indonesia, itu juga ada problematika dalam dunia pendidikannya. Yang pertama itu banyak perbedaan antara sekolah publik dan sekolah privat. Jadi di Australia itu banyak anak-anak yang memilih, kan di sana itu banyak orang-orang yang sudah kaya, itu anak-anaknya itu memilih untuk sekolah privat saja. Tetapi di sekolah privat ini itu banyak kekurangan dan kelebihan seperti itu daripada sekolah publik. Jadi kalau sekolah privat kan kita hanya bertemu orang-orang itu saja di lingkungan keluarga dan lingkungan rumahnya saja. Jadi emosinya, kurangnya bergaul itu kurang dari segi emosional seorang anak. Tapi dalam sekolah privat, anak itu mampu diberikan fasilitas yang penuh dari orang tua, dari lembaga pendidikan itu juga memadai seperti itu. Materi-materi yang diberikan itu lebih baik seperti daripada yang sekolah publik. Kalau sekolah publik ini ya seperti sekolah pada umumnya di Indonesia, tetapi memang kita itu lebih mudah bergaul dengan teman. Tetapi apa, sarana dan prasarana fasilitasnya itu kadang-kadang ada yang tidak terpenuhi seperti itu. Terus terhambatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi bagi anak-anak yang terkendala ekonomi. Jadi kan kalau ada anak-anak yang kekurangan ekonominya itu pasti disekolahkan di sekolah yang publik. Nah itu kalau anak-anak yang tidak mampu membayar itu kan tidak bisa merasakan teknologi yang canggih, padahal zaman sekarang itu sudah main teknologi, main HP, komputer itu sudah pada maju. Tetapi kalau di Australia itu masih seperti dibedakan seperti itu loh. Ada kayak kelas menengah sama kelas bawah sama kelas atas seperti itu ya. Terus terdapat pendapatan gaji yang tidak setara oleh pekerja staf atau pendidikan. Jadi mereka orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan itu memiliki gaji yang berbeda antara yang bekerja di sekolah publik dan bekerja di sekolah privat. Tuh seperti itu. Yang selanjutnya, banyak siswa yang abai akan belajar dan memilih bekerja. Karena apa? Pendidikan yang mereka anut, banyak siswa yang memilih bekerja itu rata-rata dari sekolah yang publik. Karena kan kurangnya pengawasan dari guru juga, kurangnya fasilitas dan lain sebagainya itu membuat mereka itu seperti jenuh kayak gitu ya. Terus memilih untuk ya udah bekerja aja, karena dengan bekerja kan bisa membantu ekonomi seperti itu. Dan bisa membuat nanti pendidikannya bisa di lain waktu kalau sudah bekerja seperti itu. Jadi materi hari ini sudah dicukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.